Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aliran manusia yang padat di luar pegunungan Wind Lightning. Sepertinya orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 paviliun. Aku ingin tahu apakah Grand Meeting for Pavilion telah dimulai. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia jatuh sejenak berpikir sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan item seperti kulit transparan tipis dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, kemungkinan besar akan sulit untuk mengenalinya. Item ini, yang sedikit bisa mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan dokter peri kecil kepadanya ketika mereka menuju ke Kekaisaran Cuyun saat itu. Tidak disangka bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan Wind Lightning Pavilion. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan berdiri diam di sampingnya. Ada banyak ahli di Pavilion Timur. Selain itu, kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke kelas Dozong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke pegunungan Wind Lightning adalah untuk mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang perlu. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan Wind Lightning. Berbagai suara dalam aliran manusia yang bising, yang diikuti Xiao Yan, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Sialan, terlalu banyak orang. Bisakah Pavilion Timur menampung begitu banyak orang? Grand Meeting akan dimulai hari ini. Tentu, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir di kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah Gunung Surga Ice Mountain Range beberapa waktu yang lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hihi, aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan Blood Pool untuk menerobos kelas Do Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka, mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Dozong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di Central Plains. Selalu ada beberapa kuda hitam muncul di setiap rapat besar 4 pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya, secara alami. Pemuda bernama Xiao Yan, yang telah menimbulkan keributan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion kembali dengan tangan kosong setelah mengejarnya secara pribadi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini berada di markas besar Wind Lightning Pavilion. Apa menurutmu, dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya membicarakannya. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi mengusap wajahnya. Tidak disangka dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukanlah yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga, Hall of Souls, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah suara yang mengerikan. Ada murid dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan Wind Lightning. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan, yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbelok ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari Grand Meeting for Pavilion. Selain itu, hal yang paling membuat Xiao Yan bersemangat adalah bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya secara diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayai dia sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sosok Xiao Yan berubah menjadi sosok buram yang terseok-seok melalui pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal-hal yang harus diselesaikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor yang tidak pasti.
Pegunungan Wind Lightning sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang luar biasa dan curam yang terletak di tempat itu. Gunung Petir. Lightning Mountain sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya saat melihat ke atas dari dasarnya. Bagian tengah gunung itu tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap, dan sedikit mengandung kilat yang berkedip di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiaoyan memuji gunung petir yang menjulang tinggi sebelum memindahkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat di dekat pangkalannya. Puncak gunung petir adalah paviliun petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin itu karena Grand Meeting mendekat, tapi pertahanan di sekitarnya juga telah diperkuat. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit. Gunung petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak mengingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion, Xiaoyan secara alami tidak akan mengadopsi metode break brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiaoyan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiaoyan maju bersama kelompok itu dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Saat ini, ada dua jalan batu yang menuju ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk mengikuti Grand Meeting. Ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga bagian depan dua jalan batu. Ekspresi tegas mereka menimbulkan tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada dua pria tua di depan 100 murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sedangkan yang lainnya adalah perempuan. Mata Xiaoyan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah dua yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Tidak disangka peserta kompetisi ini disaring oleh sesepuh Huomu dari Paviliun Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Pilihan Wind Lightning Pavilion selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan perlu melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiaoyan dengan lembut berbicara saat dia mengerutkan kening. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh kedua orang ini. Saya pikir semua orang tahu tentang aturan Wind Lightning Pavilion saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting pertama-tama harus mencapai kekuatan bintang Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan selama 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menyaksikan kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu sebelah kiri. Seorang penatua berpakaian merah Huo menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Kebanyakan orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia ke jalan batu sebelah kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Saat sebagian besar orang memanjat jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat untuk mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Elder Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan Do Huang bintang 3, tetapi jelas bahwa mereka adalah mereka yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan Do Huang bintang 2. Para tetua Huomu bahkan tidak mengangkat mata mereka saat melawan orang-orang yang lemah ini. Xiaoyan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu, kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu ketika Elder Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiaoyan bahkan bisa memanjat. Elder Huo mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat saat mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Elder Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum berkata dengan samar, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian. Namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung. Meninggalkan sekelompok tatapan tercengang dalam prosesnya. Orang ini, terlalu sombong. Bukan.
Wanita tua di samping Penatua Huo mengerutkan alisnya, menatap punggung Xiaoyan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Entahlah, aku hanya merasakan energi afinitas api alam tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Penatua Huo mengerutkan alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas. Itu kemungkinan besar hanya ilusi. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular berkelok-kelok besar yang mengikuti pegunungan sampai ke puncak sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiaoyan berlanjut dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bagian dalam pohon berwarna perak yang sangat besar ini mengandung energi petir yang pekat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di puncak pohon besar yang berulang kali melonjak. Akhirnya, awan itu naik menjadi awan gelap di langit. Xiaoyan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikirannya saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pepohonan perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah tersebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah usaha saat berlatih metode ki afinitas petir di tempat ini. Wind Lightning Pavilion ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiaoyan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika jeritan burung bangau tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat burung bangau yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari bawah gunung sampai ke puncak. Bangau besar berwarna 7. Mungkinkah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion yang ada di sana? Jalan pegunungan segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat 7 burung bangau berwarna. Tatapan Xiaoyan juga berhenti di 7 derek besar berwarna itu. Dia tidak melihat bangau warna-warni itu lagi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada sosok anggun di belakang derek besar itu. Melihat punggung familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Bangau yang sangat besar tidak berhenti karena banyaknya seruan dari jalan pegunungan. Dengan kepakan sayapnya yang sangat besar, ia menyerbu ke awan dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan perlahan menarik matanya setelah derek besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar menjadi satu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak mungkin Xiaoyan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 pavilion. Jika saya benar-benar ingin membandingkan mereka, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang tidak dia kenal adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang dapat bertarung dengan seorang ahli dozong. Namun, ketiganya tidak memberi Xiaoyan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qing'er ini, menyebabkan dia tidak dapat melihat melalui dirinya. Jika saya telah menebak dengan benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam Grand Meeting 4 Pavilion ini adalah wanita ini, Xiaoyan mendesah lembut. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir seperti ini. Mungkin itu karena Wind Lightning Pavilion, tetapi Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiaoyan memiliki dendam padanya sejak awal. Karenanya, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihat dia mendapatkan kemenangan di Grand Meeting. Xiaoyan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti diam di jalan pegunungan ini lebih lama lagi. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti iblis mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak sedang bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan rasa takut yang tersisa. Dia langsung tertegun. Yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak ada habisnya. Bahkan dengan karakter Xiaoyan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak berharap pertemuan besar 4 pavilion ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu gila. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke sebuah pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pepohonan perak aneh di sekitar. Karena itu, Xiaoyan tidak menarik banyak perhatian. Dengan bantuan pemandangan yang bagus, Xiaoyan bisa melihat dengan kasar puncak gunung petir. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon besar berwarna perak tempat Xiaoyan saat ini berdiri. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok.
Ada beberapa lubang di dalam stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid dari Wind Lightning Pavilion biasanya berlatih. Bagian yang paling mencolok dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya setinggi 3-400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya kilat berkedip-kedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan tempat tinggal murid paviliun petir angin. Xiaoyan hanya menyapu pandangannya ke sekitar tempat ini sebelum menghentikannya di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu perak ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid paviliun Wind Lightning yang tampak tegas berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukanlah murid biasa. Saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 paviliun. Xiaoyan duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa Grand Meeting belum secara resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu Xiaoyan pulih tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera, banyak sosok lincah melintas dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berpisah. Posisi yang ditempati orang-orang yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari Wind Lightning Pavilion memang terlatih dengan baik. Mata Xiaoyan terbuka saat suara gong muncul. Dia secara acak melirik ke posisi yang ditempati sosok manusia saat dia berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Petir yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun dari lapisan awan sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiaoyan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian, ini sebenarnya adalah 4 kepala paviliun Wind Lightning Pavilion. Paviliun petir angin memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang di tengah pasti Lei Zunze yang dirumorkan, kan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya tertutup janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar petir yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah dari Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala dari Wind Lightning Pavilion, yang bernama Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiaoyan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Dozun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga merupakan Dozun, Xiaoyan hanyalah segumpal kekuatan spiritual pada saat itu. Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir saat Xiaoyan merasa takjub di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Jian Zunze, kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Zunze berjubah perak berdiri saat dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelinding. Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiaoyan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun, semua yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak disangka bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Rank lebih awal hanyalah parti dari 4 paviliun. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat atmosfer stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya berdiri dengan hormat dengan tangan diturunkan. Si tua Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih bercak di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat melesat dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka.
Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Saat itu, diriku yang dulu tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata pria tua berjubah hitam itu segera berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba menyebar dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar saat raungan naga seperti angin ditransmisikan. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze,